Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Tidak ada kata yang utama dan pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmatnya yang telah begitu banyak Allah limpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah kita bangun dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian kita diistiqamahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu setiap pagi bersama guru-guru kita di MKI. Selawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa, alhamdulillah wa syukurlah, kita kembali berjumpa dengan Babe Haikal setelah sepekan lalu kita diingatkan, diberikan inspirasi yang eh, banyak sekali tentang bagaimana membangun sebuah keluarga. Dan ada 5 hal yang disebutkan oleh Babeh dari kajian beberapa episode kemarin tentang 5 hal yang dilarang, yang haram hukumnya ada dalam keluarga kita. Jika kita ingin benar-benar membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin masih ingat jamaah semuanya ya tentang hal-hal penting yang harus ada dalam keluarga dan tidak boleh ada dalam keluarga. Nah, salah satunya yang disebutkan adalah kufur nikmat. Jadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu akan Allah tambah nikmatnya. Sebaliknya orang yang kufur terhadap nikmat maka sungguhnya azab Allah begitu besar. Dan ada lagi yang hal yang disebut oleh Baba Haikal, yaitu yang saling membenci, saling menghina gitu kan. Kemudian eh, jangan sampai meremehkan sholat karena sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Kemudian yang keempat adalah jangan jangan sampai eh, walaupun sesama keluarga mengambil hak orang lain, ya, itu sangat diharamkan. Tentu ini sebuah perintah yang sebuah larangan yang jelas dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah berbohong ya. Berbohong jangan sampai ada dalam keluarga kita karena ini sebuah kebiasaan yang walaupun terlihat kecil, sepele gitu ya, ketika hal-hal yang mungkin tidak begitu besar, tapi kebiasaan itu bisa kemudian berujung kepada malapetaka. Karena itulah jamaah yang bukan Allah. Nah, dalam kajian yang sudah dibahas oleh Bapak Haikal, 5 hal itu penting ini menjadi sebuah pedoman bagaimana kita mempraktekannya di keluarga kita. Dan tentu kami ingatkan kembali salah satu hal penting yang juga harus ada dalam keluarga kita adalah kebiasaan untuk bersedekah. Karena sedekah menjadi amal yang ketika kita istiqomahkan setiap hari, setiap pagi, menjadi sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tentu eh, akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga menjadi sebuah penolak bala. Sedekah juga menjadi sebuah wasilah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah yang dirahmati Allah, Bapak sudah hadir, alhamdulillah wa syukurillah bersama kita dan untuk di pagi ini kita akan kembali mengurai tentang akibat apa ketika kita membiarkan 5 hal yang terlarang itu ada dalam keluarga kita. Assalamualaikum, Beh. Sudah standby, Beh? Barangkali sedang persiapan ya. Baik, sambil menunggu Babe langsung ini siap-siap, sambil siap-siap untuk bersama kita. Baik, kami mengingatkan kembali, alhamdulillah wa syukurillah, jemaah yang bukan Allah, di hari kemarin kita sudah menyelenggarakan rupiah kemerdekaan ya bersama Ustaz Hasan Misri, dan tentu bagi jemaah yang hadir menjadi sebuah kenikmatan karena kita bisa belajar tentang ruqyah syariah ya dari beliau, dan juga kita bisa menterapi diri kita agar
apa namanya, sebagaimana diingatkan oleh beliau adalah tentang ruqyah syariah adalah sebuah sunnah Nabi kita SAW, dan bukan hanya soal urusan bangsa jin ya atau hal-hal yang bersifat gaib. Justru ruqyah adalah menjadi sunnah yang apapun penyakitnya, apapun gangguannya, maka sunnah yang dimiliki oleh yang diajarkan oleh Nabi kita SAW ini menjadi sebuah kebiasaan kita seharusnya. Jadi ketika sakit, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan ruqyah syariah. Dan ruqyah syariah juga menurut saya menjadi sesuatu yang harus ada dalam keluarga kita. Setidaknya seorang suami atau seorang ibu gitu ya, memahami bagaimana cara meruqyah anaknya, meruqyah diri sendiri dan juga anggota keluarganya. Karena ketika itu bisa kita dapatkan ilmu tentang ruqyah yang itu sederhana sesungguhnya, dan ayat-ayatnya menjadi ayat-ayat yang sudah kita hafal semuanya, dari mulai Al-Fatihah, ayat kursi, tiga kul gitu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, menjadi salah satu ayat-ayat yang dipilih oleh Rasulullah SAW dalam meruqyah diri beliau dan juga meruqyah yang lainnya. Dan inilah mudah-mudahan jamaah yang bukan Allah, kita bisa mempraktekkan ruqyah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan ini adalah bagian yang juga harus ada dalam keluarga kita. Assalamualaikum, Beh. Rupanya masih dalam persiapan ya sambil menunggu Bapak Haikal. Tentu mari kita sama-sama saling doakan sama kita yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kita doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di majelis keluarga Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Eh, Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit jika ada di antara kita yang sedang sakit. Allah segera angkat penyakitnya dan segera sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan kalaupun ada di antara kita yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala juga segera memberikan jalan keluar. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang juga penting kita pegang ya. Inna min afdalil ibadah, sesungguhnya daripada ibadah yang paling utama itu intidorul faraj, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah menunggu adanya jalan keluar. Jadi ketika kita ada kesulitan, kemudian sambil menunggu jalan keluar yang Allah berikan, untuk kesabaran kita menunggu itu menjadi sebuah ibadah yang afdal, yang paling utama. Dan itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, karena inna ma'al usri yusran ya, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan inna ma'al sabri nasrun, sesungguhnya di antara dengan kesabaran itu adalah an-nasrun, ada juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi hal yang penting yang juga harus kita tanamkan dalam keluarga kita, untuk pasangan kita dan juga anak-anak kita, untuk bisa belajar bagaimana menghadapi masalah dengan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka sungguhnya Allah akan mencukupkan untuk memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan inilah banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis dari Nabi Alaihissalam tentang bagaimana kita menghadapi berbagai macam kesulitan, eh, dan untuk menghadapinya dengan eh, kesabaran ya. Dan ajaban di amril mukminin, kata Rasulullah SAW, sungguh begitu takjub ya orang mukmin ini ketika dia ditimpa dengan eh, musibah itu, maka dia akan bersabar gitu ya. Dan justru sebaliknya ketika dia mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Dan inilah bagi orang beriman itu, semuanya apapun yang terjadi ya sudah ditakdirkan oleh Allah dan kebaikan baginya. Jadi kulu amrihi khair, sesungguhnya setiap persoalan yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kita untuk kita semua. Alhamdulillah, Babe sudah bersama kita. Insyaallah tabarakallah. Gimana kabarnya, Be? Sehat walafiat? Masih mute, Be? Belum eh, suaranya belum. Ya, cuman mulainya itu terlalu cepat gitu, sehingga
karena subuhnya kan ini agak maju ini gitu. Iya, Beh. Belum selesai zikir, belum selesai ngaji gitu. Itu yang memberatkan sebenarnya ya. Karena mengabaikan atau mengalahkan rutinitas kebiasaan yang sudah menahun gitu. Nah, ini yang agak sedikit berat. Jadi terpaksa harus dimulainya itu agak lewat gitu. Sebab kalau mulai persis itu nggak bisa karena mengabaikan yang sudah kita biasakan gitu. Jadi harus ya jam 6 kurang sedikit lah. Gitu. Jadi karena gini, kita dan harus biasakan juga setiap keluarga ya. Habis sholat subuh itu minimal 1 jam itu baru beres tuh ya. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mengucapkan subhanallah gitu kan, alhamdulillah gitu kan, Allahu akbar gitu kan. Lalu kemudian istighfar, apalagi kalau sebelum subuh itu 100 itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 itu penting banget. Itu sudah cukup makan waktu ya. Kemudian jangan lupa selalu membaca awalan dari segala awalan, mau doa, mau apapun, bacakanlah suratul Fatihah untuk diri, untuk keluarga, untuk Rasulullah gitu. Nah, dari situ sahabat, ini sekalian awalan ya, satu rutinitas yang wajib ya, harus ada setiap kita. Baru baca deh. Yang paling awal itu subuh itu jangan pernah melupakan mengawali pagi dengan suratul Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat yang keempat, lalu sambung dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan 2 ayat setelahnya. Lalu sambung dengan la yukallifu sebelum apa namanya? Lillahi ma fis samawati wal ard, lalu sambung dengan amanah rasul, lalu sambung dengan la yukallifullahu nafsan. Nah, itu cukup panjang. Lalu kemudian setelah itu masuk kepada ayat-ayat yang paling menggembirakan Rasulullah. Ayat ini penting dibaca ya karena memang dipersembahkan paling menggembirakan Rasulullah dan juga memang ada hadis-hadis yang menceritakan keutamaan itu. Di antaranya adalah inna fatahna laka fatham mubina. Belum kata Nabi lebih lebih senang ketika ayat ini turun ketimbang Allah berikan semua apa yang ada di bumi untuk Nabi. Jadi Nabi lebih senang satu ayat ini dengan apapun yang ada di muka bumi. Nah, bayangkan itu. Apa ayatnya? Inna fatahna suratul Fat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Terus lalu kemudian sambung dengan ayat yang di mana Allah memerintahkan yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu pengantar untuk apa? Untuk bersalawat kepada Rasulullah. Jadi tadi Al-Baqarah itu satu paketan untuk bersyukur kepada Allah karena di dalamnya ada ayat kursi. Kemudian yang kedua paket lagi, ini paket pertama paket bersyukur ya. Yang kedua paket kepada Rasulullah, paket sholawat. Diawali dengan surat Al-Fat, ya, Ali Imran, lalu kemudian lalu kemudian baru sholawat. Setelah sholawat baru paket yang ketiga, paket ayat-ayat doa. Paket ayat doa yang paling paten lah saat ini gitu ya. Bacakanlah qul Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' sampai selesai. Nah, itu satu paketan itu. Lalu kemudian kembali lagi memuji Allah dengan Asmaul Husna yang dimulai dengan surat Lau anzalna hadzal Qur'an gitu sampai dengan selesai ayatnya. Nah, belum tuh baru awalan tuh ya. Lalu kemudian baca ratib ya. Ratib biasakan kalau pagi ratib al atas itu penting banget ya. Susunannya bagus banget ya. Berkah banget. Itu kan hadis Nabi diawali dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, terus auzubika kalimatil tamah min syarri ma khalaq. Itu semua tuh ayat hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian baca zikir pagi. Zikir pagi itu yang terdiri dari asbahna wa asbah mulkulillah atau ya apa namanya asbahna al-fitrul Islam wal akramatul ikhlas wal dina Muhammad. Nah, panjang juga tuh. Lalu kemudian itu belum tuh. Nah, setelah itu paket selesai baru doa. Nah, berdoa. Nggak enak juga kepotong gitu ya. Doa. Nah, setelah doa itu doa lah doa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian terakhir membaca surat Ar-Rahman. Jadi mudawamah gitu ya.
betapa nikmat Allah itu banyak banget sama kita. Jadi ingetin pagi-pagi gitu ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang bisa kamu dustakan. Saya baru saja membaca seorang yang masuk Islam, seorang dokter, karena dokter itu membuktikan bahwa benar doa, padahal ada dalam doa Nabi doang kan ya. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menghidupkan kami setelah mati. Gitu. Nah, kedokteran membuktikan si dokter, si profesor itu membuktikan bahwa tidur itu memang bagian daripada mati. Gitu. Tidur itu memang bagian mati separuh. Maka ketika dikembalikan fenomena tidur itu dikembalikan ketika bangun, nah itulah jadi Nabi Muhammad doanya saja itu mampu membuat orang Allahu Akbar gitu ya. Subhanallah sampai masuk ke dalam Islam. Begitu juga saya membaca doa ketika keluar kamar mandi. Ghufranak. Ghufranak Rabbana gitu ya. Dan seterusnya. Ghufranaka itu perombakan. Jadi sebenarnya Nabi memahami banget doa-doa itu bahwa ketika kita mengeluarkan feses atau ya kotoran, itu betul-betul terjadi sistem perombakan tubuh itu yang luar biasa indahnya gitu ya dalam tubuh gitu ya. Maka disebutkan ghufranaka rabbana, ghufranaka alhamdulillahi, itu betul-betul bersyukur kepada Allah bisa buang air. Ya buang air kan masya Allah ya nikmat gitu ya. Hal-hal sepele ini. Baik, jadi sahabat sekalian, ini yang penting kita, maaf saya harus sampaikan juga, dan saya mau luruskan sedikit tentang yang kemarin. Bahasan kita kemarin itu cuman urutannya saja ya, dan kalimatnya mungkin ya. Kalimatnya mana tuh yang soal tahrim ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mana tadi saya baca WA-nya. Oh ya, ada 5 hal yang nggak boleh terjadi di dalam keluarga kita. Nggak boleh banget gitu ya. Hati-hati sehati-hatinya gitu ya. Jangan sampai terjadi. Apa itu? Yang pertama perilaku syirik gitu. Ya, perilaku syirik itu aduh mengerikan gitu ya. Tapi halus sekali ininya ya. Caranya itu kita bahas ya. Yang kedua itu sebelum yang lain, urutannya mohon maaf saya koreksi Ustaz Khalis, urutannya begitu. Urutannya itu nomor 1 perilaku syirik yang paling berbahaya. Yang kedua itu mengabaikan sholat. Ya, urutannya itu nomor 2 mengabaikan sholat. Nggak boleh terjadi di rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, ya bagaimanapun dan apapun. Mau sakit kek, mau ada yang apa kek, mau ada yang apa kek, nggak bisa tawar menawar. Sholat tidak bisa ditawar. Ya, jadi yang kedua perilaku yang paling berbahaya itu mengabaikan sholat. Nah, perilaku yang ketiga itu kita ada saling mencaci. Nah, nanti kita bahas itu persatu. Ini masih bahasan kemarin ini saling mencaci. Nah, yang terlarang banget dalam rumah tangga. Yang keempat, mencuri satu sama lain. Mencuri satu sama lain ini kelihatannya sederhana gitu ya, tapi tetap aja bahkan dengan ketegasan Nabi kalau Fatimah yang melakukan itu laku potong tangannya gitu lah kata tuh ya ada. Dan yang terakhir yang nggak boleh juga ada di rumah itu adalah berbohong gitu ya, saling bohong satu dengan yang lain walaupun walaupun dalam bentuk canda gitu ya, bercanda aja nggak boleh itu bohong ya. Nah jadi 5 perilaku ini yang pembahasan kita. Jadi nomor 1 perilaku yang syirik, kemudian mengabaikan sholat, saling mencaci, ya, mencuri satu sama lain dan berbohong. Jadi 5 urutannya seperti itu. Izin saya masukin ke dalam koreksi. Nah, sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ada beberapa hal yang sebagai dampak atau akibat dari syirik kepada Allah, akibat dari mengabaikan sholat, akibat dari saling mencaci, akibat dari mencuri satu sama lain, dan akibat dari berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mengucap
Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, syirik mendapat urutan pertama dalam dosa. Syirik membatalkan keislaman kita. Syirik menghapus semua amal dan zikir kita. Kadang-kadang di rumah kita tuh suka ada gitu loh, perilaku-perilaku yang demikian. Kan kaget kita ketemu Allah tanpa amal loh. Kan dulu saya sering zikir ya Allah, kan kacau tuh. Ya Allah, kan saya kan dulu sholat ya Allah. Ya Allah, kan saya dulu berbuat amal ya Allah. Saya berbuat baik sama orang, berbuat baik sama saudara. Saya berbuat baik ya Allah. Lihat aja. Tidak ada apa-apanya ketika kita syirik kepada Allah. Betul-betul hapus semua amal. Apa nggak ngerti gitu ya. Hapus semua amal. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan main-main ini. Jangan main-main. Orang yang syirik itu disejajarkan sama para ahli kitab, disejajarkan sama Nasara, sama Nasrani, sama Yahudi sejajar. Maka dari itu ketika Ustaz Khalid ya menyampaikan tentang jangan ziarah kubur kalau ragu-ragu, hati masih condong pada adanya sesuatu kekuatan dalam kubur, mendingan jangan. Ditentang, di orang-orang banyak yang nggak setuju karena dia jangan sampai minta-minta sama kuburan. Karena memang persoalannya penting banget, tapi dia dihujat katanya nggak boleh ziarah kubur, padahal boleh. Yang dibilang nggak boleh itu adalah ketika kita ada hasrat atau minta dengan kuburan. Atau di rumah deh, kadang-kadang kalau nggak pakai cincin yang itu nggak berani keluar rumah. Kelihatannya sederhana ini bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Ya, kalau nggak pakai cincin yang itu nggak pede. Kalau nggak pakai cincin yang itu sampai balik lagi, padahal udah jauh dari rumah. Kenapa? Karena cincin itu mengandung kekuatan gaib. Apa coba? Gimana orang beribadah masih kayak begitu? Buat apa gitu loh? Ya betul-betul orang-orang seperti ini disejajarkan sama ya Allah. Paling nggak suka, mau bilang apa gitu? Allah paling nggak suka digituin. Allah paling nggak suka diabaikan, dicuekin. Padahal kelihatannya tuh nggak seberapa ya. Mohon maaf, saya bukan banding-bandingin, astagfirullahaladzim ya. Orang yang berzina setiap malam dengan orang yang pakai cincin lalu berkata cincin ini akan menyelamatkannya, lebih celaka di akhirat orang yang pakai cincin dan mengatakan cincin ini menyelamatkannya dibanding orang yang berzina tiap malam, dibanding dengan orang yang mabuk tiap malam, dibanding dengan orang yang membunuh orang lain. Coba lihat dampak 3 perbuatan itu. Zinanya, judinya, membunuh orang, ya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang auzubillah minal kabair. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang berkata cincin inilah yang menyelamatkanku. Jadi jangan main-main, saudara. Allah paling nggak suka. Masa begitu doang? Ya mau amat. Bodo amat. Gitu loh. Hati-hati, saudara. Ya. Persoalan ini adalah persoalan yang maha penting dalam Islam. Ini karena ini nih, ya gue kan dapat rezeki karena gue dekat sama dia. Apalagi bilang kayak begitu. Nggak ada urusan gitu loh. Abaikan semua di hati itu. Polosin hatimu tuh dengan suasana kayak begitu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Salatku, ibadahku, nasibku, semua min Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna la ilaha illallah itu begitu. La maujud illallah. La maksud illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada tujuan selain Allah. Kemarin saya mendengar ceramah Habib Ja'far, sederhana. Dia ngomong sama teman-temannya yang tatoan, anak-anak muda gitu ya. Tapi pinternya Habib Ja'far itu saya perhatikan, kemasan bahasanya itu cair, mudah diterima. Padahal yang dia ngomongin berat banget. Saya tahu yang dia ngomongin itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tahu banget tuh. Dia ngomong soal itu. Tetapi ketika dia bicara sama anak-anak muda, dia bilang, Tuhan itu bikin kita supaya kita sholat, nggak ada lain. Di tengah-tengah waktunya itu cuma ngisi waktu. Itu menurut saya tuh bahasa yang keren itu. Jadi kita disuruh diciptakan oleh Allah, nanti dikembalikan, Allah cuma mau lihat kita sholat. Di tengah-tengahnya itu isi waktu. Mau isi waktu, mau kerja,
ada yang ngisi waktu dengan jadi pejabat, ada yang ngisi waktu dengan fitness, ada yang ngisi waktu dengan lari, ada yang ngisi waktu dengan konten, ada yang ngisi waktu dengan YouTube. Itu semua ngisi waktu untuk menanti waktu sholat berikutnya. Itu keren itu. Itu benar-benar, itu benar-benar keren bahasanya itu ya. Habib Ja'far. Itu saya dengerin gitu, ya Allah bagus banget ini bahasa. Kita tahu dan saya paham banget bahwa itu adalah tafsir daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada aku, mengabdi. Dan Allah tuh nggak butuh itu semua. Itu buat lu juga gitu ya. Lu udah lahir di dunia, udah dikasih nikmat, lu tinggal ibadah doang. Itulah sebabnya kalau kata Ustaz Asad Latif, puncak penghambaan diri kepada Allah hanya terjadi pada sholat gitu ya. Dan ya pada waktu sholat kan kita nggak boleh ngomong, lagi puasa boleh ngomong, lagi zakat, lagi haji boleh ngomong, puasa nggak boleh, lagi sholat nggak boleh. Bahkan orang main gitar sambil puasa nggak membatalkan puasa, tapi coba sholat. Jadi betul-betul sholat itu melepas segala aktivitas ya penghambaannya kepada Allah saja. Dan itulah yang dimaksud dengan kekuatan daripada tauhid, bahwa hidup kita cuma buat sholat. Adapun hari-hari, jam-jam itu adalah mengisi waktu di antara sholat. Kemarin saya sudah bahas sedikit tentang lagu daripada makna ada sajadah panjang terbentang. Jadi sebenarnya sajadah ini terbentang. Kita tinggal mendatanginya ketika waktu-waktu tertentu. Maaf. Jadi sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, syirik yang kita bahas sekarang nggak boleh ada di rumah adalah termasuk dengan ada patung-patung yang kita keramatin di rumah. Ya, ada benda-benda yang kita keramatin di rumah. Ada keris-keris yang ada kita taruh di rumah. Ada apa ya? Ya, kalau kita meyakini itu mengandung kekuatan, nggak ada sama sekali. Ya, nol, zero, awas, musyrik betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya biiznillah, nggak ada sama sekali. La ilaha illallah nggak bermakna. Jadi akibatnya kayak apa? Akibatnya adalah orang-orang yang demikian betul-betul haba mansura, hapus semua amalnya. Ya surat pertama surat An-Nisa ayat 48 ya. Nggak bakal diampunin oleh Allah orang yang kayak begini. Nggak bakal diampunin. Jadi Allah tuh murkanya tuh ngambeknya tuh kayak gimana gitu. Ya surat An-Nisa 48, lalu surat Al-An'am 88. Ya. Al-An'am ini akibatnya si di keluarga itu nggak ada amal. Ya, yang tadi saya bilang kaget dia, nggak ada amal, berbuat baiknya hilang, berbuat sholatnya hilang, waktu zikirnya hilang, gara-gara dia menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah. Allah tuh punya sekutu, menganggap begitu ya, menganggap bahwa benda atau di rumah kalau gua nggak, kalau ini hilang, rumah ini jadi sial, rumah ini beruntung kalau ada patung di depan tuh. Ketika patung itu nggak ada, rumah itu menjadi sial. Dan seterusnya. Sejenis itulah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperluas lagi ntar ya. Benda-benda yang dikeramatkan yang ada di rumah, buang aja. Kalau perlu. Ya, oh sayang, ini ada. Ya kalau sayang simpen. Gitu. Ya. Dan buang perasaannya. Kalau nggak bendanya dibuang, perasaannya dibuang. Ya. Nggak ada semuanya. Tapi kalau memilih baju dengan warna tertentu jadi pede, itu bukan syirik. Itu penyesuaian namanya. Gitu. Kalau pakai jam tangan yang itu jadi pede, itu bukan syirik. Ya, itu keindahan namanya. Ya, jadi pede itu bukan syirik. Jadi kan nggak ada hubungannya kan. Ya. Gimana kalau pakai tas yang bagus? Nggak ada masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau mampu kan Allah itu indah dan suka akan keindahan. Nggak ada masalah kalau umpamanya untuk keindahan. Ya, jadi kalau yang sial, kalau yang apes, kalau yang
Aduh, ditolak gara-gara ini nih, gara-gara gue pakai cincin ini. Aduh, ditolak gara-gara ini dan seterusnya. Tadi yang pertama ya, hapus semua, Allah nggak ampunin. Kedua dari surat Al-An'am 88. Dan yang ketiga yang tadi itu surat apa tadi Al-Bayyinah ya. Innal ladzina kafaru minal kitab, sejajar tuh wal musyrikin, sejajar kafir, ahli kitab, Nasrani, Yahudi dan musyrik disejajarin. Ya, mereka finali jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam jahanam dan kekal. Astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang keempat sebuah hadis ya, riwayat Muslim. Hadisnya hadis apa namanya? Firman Allah ya, hadisnya hadis qudsi ya. Aku adalah yang paling tidak suka untuk disekutukan kata Allah. Oleh karena itu barang siapa yang mengerjakan suatu amal untukku, maka selain untukku, maka aku tinggalkan amal itu untuk yang dipersekutukannya. Jadi nggak usah sembayang loh, gitulah istilahnya. Buat dia aja, gitu. Buat ambil aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita memahami bahaya syirik yang membuat keluarga kita ini berantakan, ya, ada lagi yang dibilang istri bawa hoki. Kalau semenjak kawin sama dia, duit gua jadi banyak kan nih. Ya, ada istri bawa sial. Kalau dengan dia, akhirnya apes di kehidupan. Haram ya, akhi. Ya, haram. Nggak ada. Haram itu, mutlak haram. Nggak ada yang bawa sial, nggak ada yang bawa apes, nggak ada yang bawa hoki. Kenapa bawa hoki? Emang udah waktunya rezeki, emang udah Tuhan tulis. Kenapa bawa sial? Emang udah waktunya sial, karena emang udah Tuhan tulis gara-gara perilaku kita. Dia begitu aja. Jangan karena sebab ini nih, karena sebab ini nih, karena sebab ini nih. Jangan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saya pernah mendengar keluarga yang demikian. Keluarga kami baik-baik saja Ustadz, katanya dia. Tapi semenjak anak-anak ini lahir, di keluarga kami, astagfirullahaladzim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak buat rezeki, kalau anggap anak buat sial. Yang kayak gini-gini nih. Ya, sederhana, selingan, tapi sering terjadi. Baik teman-teman, yang kedua yang nggak boleh ada di rumah itu mengabaikan sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis memberikan 15 macam siksaan untuk orang yang mengabaikan sholat. Kalimatnya mengabaikan, belum meninggalkan. Apa itu? Ada 3 di dunia, 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika di azab kubur, laba dalam kubur, dan 3 ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. 6, 3, 3, 3. 6 tambah 9, 15. Ya, itulah 15 macam siksaan yang Allah siapkan buat orang-orang yang mengabaikan sholat. 6 di dunia. 6 di dunia itu dicabut keberkahan dari umurnya. Ya, nggak pernah dia puas dengan kehidupannya. Selalu gelisah dalam hari-harinya. Ini semua gara-gara mengabaikan sholat. Saya lihat di TikTok tadi malam lewat, bagus banget gitu ya. Ketika kehidupanmu kurang nyaman, maka hal utama yang mesti kau lakukan adalah memperbaiki sholatmu. Cek sholatmu. Gitu. Iya ya, keren juga ya. Maka orang-orang, ada tuh temen gak sholat tapi hidupnya nyaman-nyaman aja. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu istidraj. Seperti anak kurang ajar, tapi terus dicuekin sama bapaknya. Kayak gitu. Allah juga begitu. Ini nggak mau dibilangin nih. Dosa, nggak mau sholat, berbuat jahat, bodoh amat. Begitu. Jadi nggak akan diingetin oleh Allah. Allah nggak butuh doanya. Allah nggak butuh sholatnya. Allah nggak butuh zikirnya. Lo mau sholat kayak, lo mau kagak kayak gitulah. Lo mau ibadah kayak, lo mau kagak kayak, lo mau korupsi kayak, lo mau enggak kayak, terserah. Atur saja kehidupanmu. Karena aku nggak sudi jadi Tuhanmu. Kurang lebih kayak begitu. Misalnya, nauzubillah, kita punya anak itu bandel. Dibilangin nggak mau. Diiniin ngelawan. Ini ngelawan. Akhirnya kita bilang apa? Terserah. Nah, begitulah Allah kepada hambanya yang nggak mau nurut gitu loh. Dia udah nggak sholat, dia bodoh amat kata Allah. Kalau kita enggak, kalau disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam juga mendengar pidato dari ya nauzubillah ini pidatonya pidato kafirin ya, tapi bagus ya. Saya save ya pidatonya gini. Keren banget sih pidatonya, dibilang gini, dia gini. Saya ada teksnya, saya simpan di teksnya, pidatonya gini. You relax on the bus when you don't know who's the driver. You relax in the plane when you don't know about the pilot. You relax on the boat when you don't know the captain. So why you not relax in life? Because you knowing the God is in your control. Keren banget kan, ya ampun. Maksudnya gini, lo bisa tenang naik naik bus, padahal lo nggak tahu siapa supirnya. Lo juga bisa tenang naik pesawat saat lo nggak tahu siapa pilotnya. Lo bisa duduk tenang di perahu ketika lo nggak tahu siapa kaptennya. Terus kalau nggak tenang dalam kehidupan, padahal lo tahu Tuhan yang mengatur itu semua. Kenapa kepercayaanmu kepada pilot lebih yakin daripada Tuhan? Kenapa kepercayaanmu kepada supir bus lebih kau yakini daripada kepada Tuhan? Kenapa kepercayaanmu kepada si kapten lebih kau yakini daripada Tuhan? Ini keren, bagus. Maka itu saya cropping ya, sebuah pelajaran kita. Ini keren banget, betul. Kalau kita maknai betul banget ya. Ya, itulah. Jadi kita emang mesti kayak begitu gitu ya. Nah, ada orang naik pesawat jadi musyrik gara-gara itu. dia, dia lebih meyakini pilotnya ketimbang Tuhan. Siapa pilotnya? Oh, aman dah. Kalau dia yang bawa aman. Siapa yang supirnya? Wah, kalau dibawa nih, wah apes nih. Nasib kita tergantung dia. Kalau kok nyawa kita jadi tergantung dia. Ya, astagfirullahaladzim, summa astagfirullahaladzim. Kadang-kadang takut gimana? Ya wajar. Kadang-kadang takut berarti bukan karena kita takut apa, tapi ya Allah kok takut ya. Maka lebih banyak lebih banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita kenapa pakai sabuk pengaman? Ya kita takut kecelakaan. Nah, ya, kadang-kadang takut polisi juga. Ya Allah alam bisawab. Dua-duanya ya, tidak dua-duanya yang saya katakan tidak mengandung kepada unsur kemusyrikan. Nah, sahabat sekalian, 6 di dunia tadi apa udah ya? Dicabut keberkahan dari umurnya, dia merasa kehinaan, nggak ada keberkahan di rezekinya, Mas, ya, dan seterusnya. Tadi udah, yang kemudian tiga ketika mati. Dia mati dalam keadaan haus. Yang apa kata Nabi dalam hadis itu, apabila diberikan air sebanyak satu lautan pun nggak akan bisa menghilangi hausnya. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sangat lapar. Dan dia ketiga, mati dalam keadaan sangat hina. Saya punya teman, dia seorang pengurus masjid. Dan dia sebagai bendahara di masjid itu. Meninggal ya dalam tugas dan meninggalnya di dalam sebuah kamar, dan saat meninggal di kamar hotel dia bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Kehinaan apa lagi yang lebih parah dari hal yang ini? I know the man. Saya kenal dia. Kehinaan apa lagi gitu. Akhirnya kita berasumsi, berniat, bersangka baik. Ini mudah-mudahan istri sirinya yang baru dinikahi. Gitu aja dah. Ya kan? Aman kan? Kalau istri siri halal kan? Ya, ini istri siri yang baru dinikahi. Kita bilang gitu deh, mudah-mudahan. Gitu aja. Masa iya sih? Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Jadi, hati-hati orang yang mengabaikan sholat. Ini baru di dunia. Dan ketika mati, yang paling mengerikan itu dikubur. Begitu sampai dikubur, Allah Subhanahu wa taala membuat bara api di tempat bawah di badannya itu. Jadi tanahnya itu bara api. Kadang-kadang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bara api itu. Kadang-kadang kita gali kubur ada ya. Orang udah angus, kain kafannya pas taruh udah hitam, kan sering kita lihat kejadian begitu. Ya ada aja yang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat itibar.
Nah, yang kayak gini-gini boleh kita ziarah kubur. Kenapa? Karena kita bisa melihat atau itibar ngambil pelajaran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kuburnya itu menyempit. Kuburnya menyempit sampai bergemar retak tulangnya. Kan misteri mati, saya lagi pelajari misteri mati. Kan misteri mati itu adalah orang ketika mati dia merasa belum mati, dia merasa bermimpi, gitu kan? Itu hadis Nabi kan? Jadi gini, ketika mati, kok gue ditangisin gitu ya. Tapi kita kesekul, kagak ada yang jawab. Kita pegang, kagak ada yang nyentuh gitu kan. Gue belum mati, gue ngimpi nih. Gue ngimpi nih. Gue ngimpi nih gitu kan. Gue kayak ngimpi nih, gue kayak ngimpi nih. Akhirnya ketika sampai di kubur, barulah kita sadar bahwa kita bukan mimpi. Disitulah kita berteriak. Dan ketika orang yang mengabaikan sholat tentunya yang berteriak. Ya, ketika ditaruh dia tidak bisa mampu bergerak dengan kafannya, kemudian menyempit kuburnya sampai berbunyi gemertak tulangnya. Kenapa? Karena begitu rapat. Auzubillah, ya Rabb, summa na'udzubillah. Dan kemudian sebagai salah satu daripada akibat mengabaikan sholat ini adalah Allah menurunkan, dalam hadis disebut sujaul akra. Ini kata kunci nih kalau mau searching, sujaul akra. Sujaul akra ini adalah sejenis ular yang memiliki tangan. Jadi apa? Kayak naga begitu barangkali ya. Sejenis ular yang memiliki tangan, yang di tangannya terhadap palu, dan dia selalu memukul ketika waktu subuh karena orang ini nggak bangun subuh. Dan dia memukul pada waktu zuhur karena orang ini sibuk kerja. Dan memukul pada waktu asar karena orang ini asar-asar tidur, nggak sholat. Dan dia memukul ketika azan maghrib karena maghribnya diabaikan dengan hura-hura, dengan main. Dan dia memukul pada waktu azan isya karena isya dia sedang happy-happy dan tidak sholat. Dan itu berlaku sampai akhir kiamat, sampai zaman. Bayangkan di alam barzah mendapatkan seperti ini. 3 itu dikasih bonus oleh Allah. 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika dikubur, dan 3 ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang paling menakutkan, dikasih catatan dari kiri. Ashabus shimal. Ini udah tanda-tanda udah dipisah oleh Allah ini. Kelompok ini belah sono loh, gitu loh. Bukan dari kanan. Dan buku catatan amal dikembalikan dalam keadaan dia sangat takut, gitu. Ya, ya Rab, astagfirullahaladzim. Di mizan pun demikian. Yang paling mengerikan itu adalah ketika Allah memandangnya dengan penuh murka. Ketika orang dipandang oleh Allah dengan penuh murka, kata Nabi, maka berlecetanlah kulit-kulit dan daging-daging yang ada di tubuhnya. Sehingga dia di dalam timbangan itu dalam kondisi hampir tengkorak tapi hidup. Bayangkan. Auzubillah tsumma na'udzubillah. Apa Anda rela ada satu anak Anda yang demikian, saudaraku? Apa Anda rela ada satu anggota keluargamu yang mendapatkan demikian? Apa Anda sanggup menjalani ini semua? Nggak sanggup, saudaraku. Maka dari itu, nomor 1, jangan sampai terjadi satu benda yang dikeramatkan di rumah, uang. Ya. Kedua, keluarga yang mengabaikan sholat, asik main tertentu sampai nggak sholat. Nauzubillah. Ya. Dan yang ketiga, keluarga yang akan penuh dengan kehinaan. Ya. Ya. Yang ketiga yang penuh dengan kehinaan. Ya. Ya. Adalah yang keluarga yang saling mencaci. Ya, keluarga yang saling mencaci ini adalah penuh dengan kehinaan. Kenapa? Karena tidaklah setiap orang yang mencaci kecuali akan kembali kepada dirinya. Gitu. Jadi keluarga ini penuh dengan kehinaan. Karena orang-orang saling hina, saling caci. Ya. Ibu Nia hati-hati ya, itu udah pakai helm aja tuh, hati-hati. Ibu Nia hati-hati, Ibu Nia, ya.
Ibu Nia, Umu Kaiza, hati-hati. Aman, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Pakai telinga aja, ngeri tuh. Ntar di fokusnya ya. Mudah-mudahan sambil bawa motor, sambil pakai helm, sambil fokus ya mendengarkan bunyinya ya. Ya. Jadi saling mencaci, walaupun apalagi kalau dia orang tua ke anak, dalam hati aja udah nembus loh ya. Ya Rob, ini melihat anak ini paling bandel, nih paling nggak bener, nih paling celaka, nih bener-bener tuh anak bandel, celaka lagi. Ya, kenapa? Karena saling mencaci itu betul-betul akan mewujudkan itu. Janganlah kalian saling memaki, kata Rasulullah kan. Itu nggak akan sampai kecuali pada dirinya sendiri. Maksudnya ketika berkata, jelek, lo yang bakal jelek. Kafir, lo yang bakal kafir. Kembali kepada ini. Ya. Kaiza mau jalan ya, Kaiza, hati-hati, Kaiza. Ya, doakan mau jalan itu ya. Alia juga mau berangkat itu, pulang pergi sehat walafiat, dalam kegembiraan selalu dan dalam suasana ibadah, dalam suasana iman takwa. Berlimpah rezekinya hari ini semua yang hadir ya. Bu Nia juga berlimpah ya, Bu Ida juga dari Cibitung ya, Ibu Nini, semua usahanya hari ini sukses gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menghina orang, malaikat akan mengatakan kamu yang lebih dulu. Karena Allah Maha Suci, nggak akan menerima sesuatu kecuali yang suci. Kalau didoain jelek bagaimana? Nggak bakal nyampe. Biar dia miskin, lo yang miskin. Biar dia celaka, lo yang celaka. Biar dia, lo yang dapat. Kenapa? Karena doa keburukan nggak akan sampai kepada Allah. Malaikat mengatakan untukmu. Ya, kalau malaikat udah berdoa untukmu, ya udah pasti kejadian. Mudah-mudahan lo ya bisnis lo berantakan untukmu, kata malaikat. Ya, mudah-mudahan dia sakit, kamu lebih dulu. Itu saya ingat banget tuh Umi tuh ngomong itu. Ya, diajarin kita ya, engkau lebih dulu. Jadi kita nggak berani berbuat jelek, nggak berani maki-maki buat abang kita, kakak, adik kita. Adik saya orangnya gemuk, gendut ya, dikatain ya. Engkau lebih dulu. Digituin sama ibu saya tuh, sama umi saya. Jadi kita nggak berani mencela, nggak berani menghina, nggak berani ngomel, nggak berani maki-maki kakak gitu ya. Dan kakak nggak berani ngomel, nggak berani maki-maki. Sebab kita diajarin begitu. Nah, di suasana majelis keluarga Indonesia yang indah ini, saya mengulangi itu supaya teman-teman bisa merasakan juga ya apa yang dididik. Ternyata match semua dengan Quran dan hadis. Orang-orang tua kita kayak gitu ya. Engkau lebih dulu katanya gitu ya. Auzubillah, summa nauzubillah. Saling mencaci yang haram, yang jangan sampai terjadi. Ya, satu, perilaku syirik. Kedua, mengabaikan sholat. Tiga, saling mencaci. Yang keempat, nggak boleh mencuri satu sama lain kan. Apa akibatnya? Saudara, orang yang kena barang haram di tubuhnya, ngapain dia berdoa? Ini saya masukin di dalam hal ini karena sering terjadi, karena dianggap sepele. Gitu. Kakak ini. Justru itu, akhlak aja kan di rumah, bukan di luar. Di luar mah bullshit, di luar mah kamuflase, di luar mah pencitraan, di luar mah ada maksud. Yang bersih daripada pencitraan tanpa maksud itu kan di rumah. Jadi mau lihat akhlak orang di rumah. Mau lihat orang akhlaknya bagus apa tidak, lihat perilaku suami kepada istrinya. Lihat perilaku istri kepada suaminya. Lihat perilaku ayah kepada anaknya. Lihat pada ibu kepada anaknya. Lihat tingkah anak kepada orang tuanya. Itulah akhlak sejati. Kalau di luar mah nggak usah dinilai. Itu udah banyak banget pencitraan. Di kantor, ya kamu pasti harus berlaku baik. Kalau enggak, karirmu jelek. Di rumah, kamu pasti berlaku baik. Kalau enggak, kamu akan di tetangga maksudnya. Kalau enggak, akan dikucilkan. Di masjid, pasti kamu ramah. Kalau enggak, kamu dicuekin.
Itu nothing kalau buat saya. Pencitraan itu semua. Sama bini orang, apa kabar? Bini orang. Gak salah lo begitu. Bini sendiri dong. Sama laki orang, baik Pak, ya apa kabar Pak, Assalamualaikum. Sama laki orang, sama laki sendiri dong. Ya, hal-hal yang demikian. Ya, yang jadi vital di rumah tangga. Akhlak keluarga mesti bisa menikmati lebih dulu sebelum orang lain. Apa yang menghancurkannya? Mencaci satu sama lain. Ya, ini roughly biar cepat nih. Ya, sebab besok mau dikupas lebih dalam lagi. Dan perilaku yang terakhir yang nggak boleh jadi berbohong karena dampaknya betul-betul akan habaan mansura dan akan membuat suasana jauh daripada sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya setiap orang tuh punya perasaan ketika dia dibohongin. Dia punya feeling. Cuma dia sering mengabaikan dan dia tidak mengasah feeling itu. Ya. Hadirin sekalian, dengan kita tuntaskan 5 ini, tadi akibat syirik, saya kupas cukup panjang, akibat mengabaikan sholat cukup panjang, yang ketiga itu sederhana, ya. Akibat saling mencaci, kehinaan semuanya anggota keluarga karena kembali kepada dirinya. Akibat mencuri, terhapuskan semua amal dan gak diterima doa-doanya, sehingga ujung-ujungnya juga apes juga keluarganya. Kenapa? Karena satu sama lain makan hak yang lain. Dan akibat berbohong juga menciptakan suasana yang tidak ada sakinah mawaddah warahmah, makin parah keluarganya. Maka yuk, berarti besok yang mesti kita jaga itu adalah apa yang wajib ada sehingga bisa menetralisir semua hal yang itu. Ya 5 hal juga yang wajib ada. Kita bahas besok. Nah, namun sekarang mari teman-teman sekalian pegang, camkan baik-baik hal ini semua. Saya nggak masukin riba, padahal riba itu salah satu kejahatan yang paling jahat gitu ya. Saya nggak masukin pinjaman online, pinjol ya. Karena itu juga kejahatan yang gila-gilaan. Kenapa saya nggak masukin? Karena anak-anak kita tidak bisa melakukan itu. Padahal untuk bapak ibunya bisa melakukan itu. Ya, pinjaman online itu nanti kita bahas. Ya, Senin depan kita bahas. Saya lagi mengumpulkan fakta, data, dan semua hukum. Intinya ini perlu disebarluaskan. Ini mungkin dalam bentuk seminar nih Mas Khalis. Judulnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum untuk yang terjerat pinjol. LBH untuk yang terjerat pinjol. LBH khusus terjerat pinjol apa ya? LBH khusus terjerat pinjol lah, begitulah ya. Pinjaman online. Haram mutlak, riba, ya, habaan mansura. Allah janjikan dan nggak pernah meleset orang yang makan riba tidak akan bisa damai hidupnya. Jadi ketika Anda berhubungan dengan satu pinjol, maka pasti Anda akan berhubungan dengan pinjol yang lain. Saya di interview, diundang oleh TV One bahas pinjol. Rata-rata yang kami temukan dan kami wawancara, dia punya di handphone itu rata-rata 5-10 pinjaman online. Rata-rata. Kenapa? Karena ketika membuka yang satu, dia pasti akan terbuka yang lain lagi. Terbuka lagi, terbuka lagi. Jadi syaratnya gimana pinjol? Jangan bayar. Saya nggak takut direkam, disebarkan. Ceramah siapa itu? Ceramah Babi Haikal. Kenapa pinjol jangan bayar? Bunganya jangan bayar. Saya nggak takut, silahkan yuk kita hadapi, kita berantem. Jangan bayar bunga pinjol. Saya udah pelajarin hukum, ya Anda aman. Kalau Anda berhutang ya kepada orang, Anda punya niat baik tapi nggak mau membayar, Anda nggak bisa dipidana. Nggak ada ceritanya utang piutang dipidana, nggak ada. Itu perdata. Ya, kalau nggak bayar gimana bunganya? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan institusi resmi. Nggak ada pinjaman online yang murni legal, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kabar baik ini buat orang-orang yang meminjam online. Jangan bayar. Apalagi ada pinjol yang ilegal ditutup pemerintah, aman. Anda tidak perlu bayar. Ya. Kalaupun yang resmi banget, yang terdaftar di OJK, yang apa, lihat cek bunganya. Dia akan pasti melanggar undang-undang karena bunga yang diizinkan cuma 0,4. Ya.
0,4 kalau saya tidak salah. Ya, kalau sampai dia double segala 10%, 20%, maka jangan bayar. Beneran saya ngomong. Ya, hapus semua aplikasi, tutup tabungan, ganti nomor. Datang silahkan, bayar seadanya, minta suratnya, bawa suratnya nggak, ada KTP-nya nggak, ada apa namanya dari Tuhan nggak, apa namanya ya, sertifikasi profesi nggak, ada surat pengantar nggak, ada nama kita nggak, ada angkanya nggak, coret minta bunganya. Saya tidak sanggup bayar bunga. Mau dibacok sekalipun bertahanlah dengan itu. Beneran, serius. Saya udah bikin satu tulisan, apapun yang terjadi jangan pernah bayar. Ini sengaja saya sisipin sedikit ya. Sengaja saya sisipin sedikit untuk Anda sebagai orang tua ya. Mana tuh saya udah buat. Nah, ini saya udah buat nih. Saya udah buat ya. Jangan pernah hutang walau apapun yang terjadi. Ya. Karena ketika satu kali Anda berhutang, maka selamanya Anda tidak akan pernah bisa berhenti. Karena memang diatur dan didesain seperti itu. Itu pinjol-pinjol itu, ownernya satu, dia pakai berbagai macam aplikasi. Walau apapun juga, nggak usah ngutang. Ya, kalau nggak ada makanan apa, jual apapun yang ada, makan nasi putih sama garam. Kalau gara-gara nggak bisa bayar kuliah gimana? Cuti, berhenti kuliah lebih bagus daripada ngutang. Kalau sakit gimana? Urgent gimana? Mati lebih bagus daripada ngutang. Mati karena takdir, karena sakit lebih bagus daripada ngutang. Saya ngomong beneran nih Bu, ya Pak. Ya, jangan apapun yang terjadi pinjaman online itu, sekali Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa lepas selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. I guarantee you. Karena ketika Anda mau lunas, Anda dapat lagi. Begitu mau lunas, dapat lagi. Lalu bagaimana kalau udah terlanjur? Mungkin ada yang terlanjur. Tidak ada cara lain, hapus aplikasi, tutup tabunganmu di bank, dan ganti nomor. Jangan pernah bayar bunga. Ajukan keberatan, bayar pokoknya saja. Inilah satu-satunya cara dan tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Walau didatangin, biarin. Walau diteror, biarin. Walau dikeroyok, biarin. Walau didatang pakai golok, biarin. Beneran serius saya ngomong. Jangan takut Anda dilindungi oleh undang-undang. Karena setiap pinjaman itu harus ada jaminan. Nggak pakai jaminan, berarti nggak benar. Gitu aja. Jadi pinjaman online tidak ada yang benar satupun. Saya nggak takut ngomong begini. Anda dilindungi undang-undang. Dan perintah Rasulullah pada Haji Wada apa? Wahai manusia, kata Allah, hari ini riba aku hapuskan. Nggak boleh dibayar bunga. Kalau Anda baru tahu hadis ini, pakai hadis ini untuk Anda tidak bayar pinjaman online keparat itu. Tapi kata Rasulullah, tapi kamu akan memperoleh modal saham kamu. Jadi balik modal. Boleh tanpa bunga. Bayar hanya pokok. Sekali lagi. Bayar hanya pokok. Sekali lagi. Bayar hanya pokok. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Saya bilang. Apapun yang terjadi. Jangan mau bayar bunga pinjaman online. Mau didatengin. Mau disebar. Begitu disebar. Dia dituntut 5 tahun penjara. Kalau ada orang kasih nomor handphone kita, undang-undang ya, nomor 1 tahun 2024 ITE. Nomor handphone kita dikasih orang yang ngasih itu dituntut 5 tahun penjara. Dan denda berapa? 7 miliar. Ya. Tuh. Apalagi foto kita disebar, itu lebih jahat lagi. Itu KUHP juga, bukan cuma ITE nomor 1 nomor 24. Ya. Undang-undang. Jadi ini pasal yang serius, Saudara. Saya ngomong begini berani karena saya udah pelajarin. 4 hari itu saya buka TikTok, isinya sengaja saya lihat dari pinjol-pinjol itu. Dan saya belajar dari pakar-pakar hukum itu. Jadi ketika Pak Mahfud MD bilang, jangan bayar, itu benar. Karena Pak Mahfud orang tahu hukum. Jangan bayar. Kok pemerintah izinin, lolos itu. Ada yang izin, nggak ada yang izin. Setelah itu baru kemudian izin. Nggak bakal ada yang benar. Pokoknya nanti kita bahas secara khusus. Kita buka lembaga bantuan hukum buat orang yang terjerat pinjaman online. Umumnya gimana? Jangan bayar, hapus sekarang aplikasi,
ganti nomor telepon, dan tutup tabungan di bank. Aman. Didatengin, nggak apa-apa. Ditelepon, angkat. Ada apa, Pak? Kamu nggak bayar? Bayar, datang. Datang. Berani tetap muka nggak? Datang. Datang, saya bayar. Begitu dia datang, saya tidak sanggup bayar bunga, gitu. Karena nggak ada jaminan, dia ambil apapun di rumah kita, pencurian. Dia yang kena hukuman 6-7 tahun penjara. Dia paksa kita, dia misalnya ngomong dari luar, Bu, bayar utang nih, Bu. Itu perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik. Kena pasal lagi dia, 6 tahun lagi. Ayo. Anda kuat. Ya, jangan macam-macam. Ya. Bu, bayar, Anda kuat. Disebar foto kita, diedit lagi, itu penghinaan lagi. Itu lebih jahat lagi. Ya, lapor kepada polisi, Anda aman. Ya, Anda dilindungi undang-undang. Kok jadi larinya ke pinjol? Ya, karena nggak boleh ada di keluarga, salah satunya adalah ngutang. Cuman dibahas terakhir, karena anak-anak kita kan nggak begitu. Baik. Putus barusan. Iya, ya, Be. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Besok kita bahas lanjutan lagi, dan nanti kita bahas soal Lembaga Bantuan Hukum Majelis Keluarga Indonesia untuk Anda yang terlibat pinjaman online. Baik, kita tutup dengan kifaratul majlis, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahana ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau ada kesiangan, pertanyaannya disimpan sampai buat besok. Kita lanjutin lagi, ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Be. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar dakwah Babe, Allah berkahi semua ya, Be, ya. Apalagi ini ada Amin ya Allah. krisis Maulana. pinjol, krisis center pinjol ya, Be, ya. Bisa jadi sebuah Ya, solusi juga besok mungkin bagi orang-orang yang ya. dililit hutang pinjol ya. Di luar topik yang ya, Iya. tambahan aja, jangan keluarga ada hutang dengan siapapun. Nggak boleh keluarga kita ada hutang. Ya, haram. Ya, haram. Ya, kuliah berhenti, biarin. Ya, nggak ada makanan, biarin. Ya, makan nasi pakai garam, biarin. Ya, di rumah sakit, biarin. Ya, dioperasi, nggak usah. Ya, mati, nggak apa-apa. Saking nggak boleh ngutang. Anda sakit karena nggak mampu, karena berobat, karena Anda kemudian mati, Anda syahid. Tapi kemudian Anda berobat, kemudian berhutang, Anda mati, tidak boleh disolatin. Pilih yang mana? Ya, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai ngutang. Ya, wah ini sakit mesti ngutang, nggak usah. Mati nggak apa-apa. Tuh saking bahayanya ngutang. Ya, kuliah berhenti nggak apa-apa. Nggak makan nggak apa-apa. Puasa. Puasanya cuma buka sama air putih nggak apa-apa. Ya, makan tisu aja nggak apa-apa. Maaf, daripada saking itu saya tegas-tegasan kalau hutang gitu aja deh. Nggak ada tawar menawar. Ya, hati-hati dengan hutang, waspadalah. Wallahu alam bisawab. Sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi sudah ada inspirasi dari Babe ya, penjelasan tentang bagaimana hal-hal penting yang harus kita ada dalam keluarga, review dari apa yang sudah dibahas dan akibat-akibat yang harus kita waspadai, karena tadi yang paling utama tadi soal syirik ya, karena disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am di ayat 88 disebutkan orang-orang yang syirik itu memang akan sia-sia amal yang dilakukannya, jadi tidak akan dapat apapun apa yang sudah dilakukan, walaupun kebaikan seolah-olah itu sudah melakukan kebaikan, tapi ketika kita syirik kepada Allah maka amalnya menjadi hapus gitu ya. Dan hal-hal yang lainnya juga adalah soal keberkahan keluarga yang akan hilang ketika 5 prinsip terlarang itu ada dalam keluarga kita. Kemudian tentang sholat menjadi sebuah yang agama yang harus dilaksanakan, ketika tidak sholat itu menjadi bencana untuk keluarga kita. Dan ini hal-hal penting yang harus kita tanamkan dan harus kita
ajak keluarga semuanya, pasangan kita, anak kita untuk menghindari hal-hal penting ini, yang sampai kemudian ada saling mencaci antara saudara-saudara kita, kemudian karena kehinaan akan kembali kepadanya, dan itu Rasulullah SAW sudah mensabdakannya. Begitu juga ketika eh, mengambil hak orang lain, walaupun itu ada anggota keluarganya. Ini juga eh, yang tadi yang terakhir sebagai penutup, yang juga disebut oleh Babe adalah berbohong gitu ya. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Babe Eka menjadi inspirasi atau pencerahan untuk kita semua. Dan mari kita isi pagi ini dengan keberkahan, karena amal yang berkah itu salah satunya adalah amal sedekah. Dan salah satunya yang tadi Babe Haikal sempat mengulas tentang ular itu ya, dan juga disabdakan saya juga share ada sabda Nabi SAW tentang orang yang bakhil, dan salah satunya orang yang bakhil akan menjadikan harta yang dimiliki itu berubah menjadi ular yang akan kemudian tentu ketika di alam kubur akan menyiksa kita. Dan inilah bagian dari yang harus kita waspadai, bagaimana harta kita yang kita miliki itu menjadi sebuah harta yang berkah. Tentunya adalah salah satunya harta yang abadi, itu adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Dan mari kita isi pagi yang berkah ini dengan kita selalu berbagi dengan orang lain. Sedekah yang diamanahkan kepada kami Majelis Keluarga Indonesia, salah satunya selain untuk kegiatan operasional dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia, juga sebagian akan kita salurkan untuk saudara kita di Gaza. Juga ada sedekah makan untuk para santri yang sudah kita salurkan, salah satunya ke rumah tahfidz ya, Al-Kausar. Dan juga selain itu ada juga sedekah air yang kita biasakan setiap Jumat, eh, menjadi sebuah kebiasaan, apa namanya, kebiasaan sedekah yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah doa Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum hadana ma'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang. واجعله لنا